Halo, perkenalkan, nama saya Budiman Nenggolan. Saya berasal dari PTPN 1. PTPN 1 ini merupakan hasil merger dari 9 PTPN, yaitu PTPN 1, PTPN 2, PTPN 7, PTPN 8, PTPN 9, PTPN 10, PTPN 11, dan PTPN 14. PTPN 1 ini pada tahun 2024 belum menunjukkan kinerja yang bagus. PTPN 1 ini membutuhkan leader yang mumpuni. Leader yang mumpuni itu yang bagaimana? Ya kalau kita bicara leader, kita bicara ada 5 level leader. Level 1 atau level yang paling rendah itu highly capable individual. Kemudian level 2 adalah contributing team member. Level yang ketiga adalah competent manager. Level yang keempat adalah effective leader. Level yang kelima adalah eksekutif. Nah, yang kita butuhkan adalah yang eksekutif. Apa itu? Dia mampu membangun organisasi PTPN 1 ini. Dia bisa membangun secara berkelanjutan melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati dan tekad yang profesional. Itu yang kita butuhkan. PTPN 1 ini harus dibawa menuju perubahan yang baik. Sehingga kita membutuhkan leader yang mampu merubah, leader yang mampu membawa PTPN 1 ini menuju arah yang lebih bagus. Untuk itu dibutuhkan 3 hal dalam membawa perubahan itu. Yang pertama adalah leader itu harus mampu berkomunikasi, membangun komunikasi dari atas sampai ke bawah. Kemana nih perusahaan akan dibawa? Mengapa kita butuh perubahan? Apa yang akan kita capai? Bagaimana waktu-waktunya? Itulah yang kita pentingkan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah perubahan ini tidak bisa kita sendiri. Kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, karyawan, masyarakat, sehingga kita sama-sama mewujudkan perubahan ini, berkolaborasi untuk mencapai kebaikan atau mencapai perubahan itu. Dan yang terakhir untuk change leader ini adalah kita berkomitmen. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, itu kita lakukan. Jadi benar-benar menuju kepada berkomitmen kepada hal yang baik. Untuk membawa perubahan PTPN 1 yang menuju arah yang lebih bagus, PTPN 1 yang juara. Nah, kita harus membangun talent, kita harus mengembangkan talent. Salah satu metode untuk mengembangkan talent adalah dengan melakukan coaching. Apa itu yang dimaksud dengan coaching? Coaching itu adalah kita memberdayakan leader-leader ini, calon-calon leader ini, dengan tidak memberi arahan, tapi lebih banyak menggali potensi dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, berikut saya akan kasih contoh salah satu praktek dari coaching. Putih, selamat pagi Bapak. Sehat Mbak Putih? Sehat Pak. Akhir-akhir ini saya memperhatikan bahwa proyek-proyek yang Mbak Putih tangani itu seringkali mengalami keterlambatan dalam penyelesaian. Kira-kira kenapa ya Mbak Putih? Ya Bapak, mohon maaf terkait proyek tersebut itu kami membutuhkan banyak data dari berbagai divisi. Namun mereka itu terkadang mengirimkan datanya dari platform yang berbeda-beda Pak, jadi datanya tercecer. Nah, kalau menurut Mbak Putih, bagaimana caranya supaya data itu bisa dikumpulkan cepat dan tidak tercecer? Sebenarnya saya mempertimbangkan untuk mengumpulkan data tersebut melalui Google Drive Pak. Jadi mereka mengumpulkan semuanya, kemudian juga di reminder setiap minggu, dan juga saya mempertimbangkan untuk mengadakan weekly meeting Pak yang namun tanpa persetujuan Pak. Ya, itu bagus Mbak Putih. Jadi kalau dengan seperti itu kira-kira untuk pengumpulan data dan analisa data itu Mbak Putih bisa lebih cepat? Menurut saya itu akan lebih cepat Pak. Saya berpikir itu hal yang bagus untuk bisa lakukan ya. Iya, baik Pak. Oke, dari hasil percakapan kita ini, menurut Mbak Putih, apa yang bisa kita simpulkan terhadap proyek-proyek kita ini? Saya bisa menganalisis kendala yang saya hadapi, kemudian saya juga bisa menentukan solusi apa dari kendala tersebut. Oke Mbak Putih, saya rasa itu hal yang bagus yang tadi Mbak Putih sampaikan bisa dilakukan dan mudah-mudahan proyek selanjutnya kita bisa lakukan. Ya, baik Bapak. Selamat bekerja Mbak Putih. Untuk dapat bersaing, PTPN 1 butuh juga melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk melakukan inovasi ini, organisasi ini sendiri itu harus menjadi organisasi yang inovatif. Nah, untuk organisasi yang inovatif itu kita butuh ekosistem. Bagaimana klimat atau lingkungan di organisasi itu mendukung, mensupport untuk terjadinya inovasi. Bagaimana kemudian policy atau kebijakan tentang inovasi itu dibuat oleh organisasi sehingga orang-orang atau bagian atau suatu divisi itu dapat support dengan policy-policy yang dibuat. Nah, yang berikutnya adalah proses. Nah, organisasi harus mendukung ketika
dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu untuk melakukan inovasi sehingga kita cepat belajar. Dan yang paling utama dalam inovasi tentu adalah orang yang melakukan inovasi. Nah, orang yang bisa melakukan inovasi tentunya dia harus mempunyai kapasitas, dia harus mempunyai experience. Itu juga perlu dikembangkan oleh organisasi. Nah, saya rasa dengan klimat yang mendukung, policy yang bagus, proses yang disupport, dan tentu kualitas SDM yang bagus, itu akan dapat menciptakan organisasi yang mendukung inovasi. Semoga PTPN 1 dapat mewujudkannya.